Assalamualaikum. Rendang sebanyak ini bikinnya 12 jam loh. Normalnya kan buat rendang sampai hitam begini itu sekitar 4 sampai 6 jam. Tapi kali ini bikinnya benar-benar 12 jam karena banyak tragedi di balik layarnya. Pertama mulai dari kelapanya. Kelapanya kalau nggak salah ini ada 20 butir kelapa dan ini benar-benar kelapa asli dari Pariaman. Jika kelapanya banyak, jadi santannya juga banyak. Ini adalah trip pertama, santan masukkan sepenuhnya. Dan setelah penuh nanti kan dia tuh mendidih. Setelah mendidih menguap lalu berkurang baru dimasukkan santan lagi. Ini sudah santan yang kedua. Dimasak dulu santannya karena nanti masih banyak santan-santan lagi yang akan masuk. Dibiarkan dulu mendidih, menguap dan berkurang, baru masuk santan lagi. Berhubung kualinya kecil, jadi kalau santannya masuk semua, nanti akan melimpah-limpah, makanya dimasukkan bertahap. Di balik santan yang dipanggang dengan api bakar ini masih ada kelapa yang sedang dikukur, dan masih ada juga santan yang masih diperas. Rendang kali ini memang banyak timnya, ada yang parut kelapanya, ada yang memeras santannya, ada yang mengaduk-aduk santannya. Ini entah santan keberapa masuk ke dalam kuali. Intinya santannya harus masuk semuanya dulu sebelum bumbu-bumbunya masuk. Kalau misalnya pakai kuali yang lebih besar juga bisa masuk sekalian saja. Tapi karena ini berhubung kualinya kecil, makanya kita pakai bertahap memasukkan santannya. Pastikan juga untuk ngecek apakah kayu bakar di bawah ini sudah menjadi bara api atau masih ada kayu yang akan dimakan api. Jika di bawahnya sudah banyak kayu yang sudah menjadi bara api, nah bara apinya itu dikeluarkan lalu masuk kayu baru. Ini santannya sudah menguap dan agak longgar juga kualinya. Kita masukkan santan lagi. Untuk memeras kelapa yang akan dijadikan rendang juga punya teknik. Kita bagi dulu santannya, ada yang santan encer dan ada yang santan pekat. Santan pekat itu dimasukkan terakhir, kita masukkan yang encer dulu. Setelah sekian ember, dan ini adalah ember terakhir ya, ember terakhir sebelum bumbu masuk. Lanjut ke perbumbuan. Di sini ada 4 biji pala, ada ketumbar, ada bunga lawang atau peka, ada kapulaga juga. Digiling halus dan siapkan juga bawang putih dan bawang merah yang agak banyak karena kita mau bikin 6 kilo rendang daging kerbau. Giling juga bumbu rendang atau kelapa sangrai yang digiling halus bersama bumbu yang pertama tadi. Selanjutnya baru digiling bawang putih. Untuk takaran bawang putih bisa dilihat ya, kira-kira itu lebih dari 1/4 kilo. Bawang putihnya tidak perlu digiling hancur karena nanti akan hancur sendiri. Begitu juga dengan bawang merah. Bawang merah juga tidak perlu terlalu hancur karena nanti akan hancur sendiri setelah dimasak berjam-jam di kuali yang panas. Kalau orang asli Padang itu masak rendang tidak pakai timbangan, cukup dikira-kira saja. Jadi kira-kira segini ya bawang merahnya, bawang putihnya juga segini, tidak ada ditimbang-timbang. Akhirnya setelah berember-ember santan, ini adalah ember yang terakhir. Sampai juga di santan yang terakhir tidak akan ada lagi santan yang masuk karena udah bosan kualinya santan mulu yang masuk dari tadi, belum daging, belum bumbu dan yang lain-lain. Santan terakhir sudah masuk, tapi kita belum masuk perbumbuan karena ini sangat penuh sekali. Jika bumbu masuk, nanti takut santannya akan melimpah. Ditunggu lagi sampai menyusut airnya, baru kita masuk perbumbuan. Ini bumbu-bumbu giling semuanya. Di situ ada juga cabai rawit hijau. Kalau misalnya tidak mau pedas, ini boleh di skip, cukup pakai cabai merah giling. Tapi kalau mau pedas, bisa ditambah dengan cabai rawit hijau. Setelah santannya agak menyusut, baru kita masukkan bumbu yang digiling tadi. FYI,
Kalau untuk bumbu rendang ini lebih enak diulek atau digiling sendiri yang bawang merah bawang putihnya. Jangan di blender, jangan juga beli yang digiling di pasar. Selagi memasukkan bumbu ini, hari mau hujan lebat, terpaksa Ajo harus memasang terpal. Katanya kan sedia payung sebelum hujan. Kita juga harus sedia terpal sebelum hujan. Selagi Ajo memasang terpal, kita lanjut masuk perbumbuan yang lainnya. Di sini ada lengkuas, bisa dilihat lengkuasnya segitu. Orang Padang asli kalau masak rendang itu cuma pakai kira-kira, tidak pakai timbangan. Jadi lengkuasnya itu masih belum cukup ya. Ajo beli lagi lengkuasnya di warung. Selanjutnya adalah jahe. Jahenya segitu juga, kira-kira itu 1 genggam tangan. Intinya lengkuas harus lebih banyak daripada jahe. Karena tidak pakai timbangan-timbangan, jadi dilihat-lihat saja ya videonya kira-kira seberapa bumbu yang masuk. Berhubung bumbu giling ini sudah ada garamnya, jadi kita tidak ada penambahan garam lagi untuk masak rendang ini. Jadi garamnya cukup dari bumbu halus yang dibeli di pasar. Berhubung tadi lengkuasnya kurang, kita tambah dulu lengkuasnya. Dibuang air dari lengkuasnya karena air lengkuas ini banyak mengandung garam, sedangkan tadi bumbu-bumbu yang masuk garamnya juga sudah banyak. Intinya kalau ada lengkuas dan jahe yang beli bumbu giling di pasar, itu airnya dibuang dulu. Nah, terlihat kan cemplungan tadi itu kira-kira berapa? Kali ini cuaca tidak mendukung karena benar-benar mendung dan mau hujan lebat, tapi alhamdulillah kita sudah pasang terpal. Walaupun nanti hujan turun, rendangnya selamat dari tetesan-tetesan hujan yang masuk ke dalam kuali besar ini. Ditunggu menyusut lagi sebelum memasukkan daging agar tidak melimpah. Dan ternyata benar-benar hujan lebat sekali, dan itu tidak kerekod karena kita sudah riuh sana sini menyelamatkan kayu bakar. Walaupun ada terpal tapi tidak menyelamatkan api dari kayu bakar kita, dan apinya benar-benar padam karena air mengalir dari atas masuk ke dalam api unggun rendang ini. Nah, setelah keriuhan hujan lebat dan kita berupaya lagi menghidupkan api, akhirnya masuk juga daging yang telah dinanti-nantikan. Ini adalah bintang utama dari rendang. Daging yang digunakan adalah 6 kilo daging kerbau. Kenapa bukan daging sapi? Karena daging kerbau itu lebih padat dan kalau dimasak berjam-jam dia tidak akan hancur. Ini juga sudah hampir mau maghrib, baru masuk perdagingan ini. Berhubung daging yang dimasuk cukup banyak dan kualinya juga hampir penuh, kita harus hati-hati jangan sampai nanti kalau dagingnya masuk semua, santannya akan melimpah-limpah keluar. Jadi kita agak-agak ya kalau bahasa Minangnya. Artinya kita kira-kira kalau seandainya mau melimpah, kita hentikan dulu pemasukan daging. Ditunggu dulu santannya menyusut, baru kita masukkan daging lagi. Karena kalau nanti terlalu penuh, dia akan mendidih lagi, dan mendidih takutnya nanti santannya keluar. Oh iya, tadi dagingnya juga dilumuri dengan sedikit cabai giling merah agar tidak amis sekali daging ini. Setelah daging masuk, kualinya benar-benar penuh dan kita harus hati-hati untuk mengaduknya. Hari pun semakin gelap dan maghrib pun semakin dekat waktunya. Jadi agak gelap ya suasananya, apalagi terpalnya juga belum dilepas, takut nanti akan ada hujan susulan. Kayu bakarnya juga ditambah karena tadi kayu bakarnya juga banyak yang basah karena hujan. Nah, terlihat apinya sangat besar karena pada tahap ini, tahap daging sudah masuk, usahakan apinya benar-benar besar agar cepat masaknya. Apalagi udah maghrib, udah mau malam juga, rendangnya masih belum mengeluarkan dedaknya, masih santan dan minyak. Kita juga sudah lelah seharian mengurus rendang, apalagi tadi hujan, riuh juga karena
apinya mati dan harus cari kayu bakar lagi. Tapi alhamdulillah kita masih semangat agar rendangnya tetap jadi. Ini sudah agak berbentuk kalio, dedak dari rendangnya sudah ada, dan minyak dari santannya juga sudah keluar. Pada tahap ini juga harus sering-sering aduk di bawahnya, takut nanti akan lengket di bagian bawah. Pastikan selalu api dari kayu bakarnya juga harus besar. Terlihat kita tadi bikin rendang yang dari santan itu hari masih terang benderang sampai hari benar-benar gelap malam, tapi kita juga belum selesai rendangnya. Bagaimanapun juga rendang ini harus jadi selelah-lelahnya badan harus tetap mengaduk-aduk si rendang ini. Di tengah fisik yang sudah hampir lelah, dan ternyata sendok dari untuk mengaduk-aduk rendang ini patah. Ini Upiak congkel-congkel sedikit mau ngetes rasanya. Sebenarnya ini rasanya juga sudah enak, tapi kita mau tekstur yang dada rendangnya itu halus. Selagi Ajo memperbaiki sendok, pakai dulu sendok yang kecil apa adanya dulu, yang penting adalah benda untuk mengaduk-aduknya. Kalau pakai sendok yang kecil ini juga harus hati-hati juga, karena sendok ini tangkainya bukan kayu, akan cepat panas di bagian tangkai sendoknya. Di sini Ajo lagi memperbaiki sendoknya dengan cepat karena hari juga sudah hampir malam dan rendangnya juga belum jadi. Alhamdulillah selesai juga memperbaiki sendoknya, dan ini sendoknya juga sudah kokoh, lebih kokoh daripada yang tadi. Semoga tidak lepas lagi ya sendok. Inilah tahap akhir dari pembuatan rendang. Sisakan bara apinya saja, jadi tidak pakai api yang besar lagi, cukup bara api dari kayu bakar tadi. Ini namanya proses diunyai. Kecilkan api ya, dikecilkan api kalau misalnya masak pakai kompor gas. Tujuan diunyai ini agar dagingnya itu meresapi bumbunya, kebalik, bumbunya meresap ke dalam daging. Proses ini juga akan menghasilkan rendang yang warna hitam legam. Jadi proses ini adalah proses yang juga penuh dengan kesabaran, karena sebenarnya rendangnya sudah matang, sudah bisa dikonsumsi, tapi kita mau hasil yang maksimal. Apalagi kita juga sudah bekerja dari pagi, jadi bagaimanapun kita harus menghasilkan rendang yang sempurna walaupun banyak gangguan. Alhamdulillah rendangnya udah jadi. Terlihat kan warnanya itu benar-benar hitam, sama seperti halnya rendang yang ada di rumah makan Padang. Inilah penampakannya jika telah disalin ke piring. Warnanya benar-benar hitam, legam, dan sempurna. Minyaknya juga asli dari minyak kelapa. Kayu bakarnya juga sudah habis, menyisakan bara apinya saja. Dan karena sudah malam sekali, dibantu dengan ring light seadanya alias senter, karena tidak cukup hanya dengan penerangan dari lampu teras. Alhamdulillah setelah 12 jam perjuangan, kita juga bisa menghasilkan rendang yang sama enaknya dari yang biasa kita buat, yang berwarna hitam, dan dagingnya juga empuk karena dimasak sangat lama, bumbunya juga meresap ke dalam daging. Ini semua hasil kerja keras kita selama 12 jam. Terlihat ada beberapa bagian, ini juga akan dibagi-bagi. Dan yang dipilih ini adalah yang untuk kita konsumsi malam ini dan untuk besok pagi. Berhubung kita adalah tim GMR, jadi sisa-sisa dari dedak rendang yang menempel di kuali kita bersihkan dengan nasi putih. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Buat teman-teman yang ingin masak rendang yang hitam sempurna, bisa di-recook ya.